Oke, sebelumnya selamat malam rekan-rekan Binisian. Hari ini saya akan coba untuk mempresentasikan tugas dari forum komputer security di forum ketiga, yaitu dengan judul Antisipasi Serangan Hacking di Berbagai Layer, berdasarkan referensi video yang dikasih di forum tersebut. Oke, mungkin yang pertama, apa yang terjadi di video? Yang pertama di video itu menunjukkan yang yang pertama, hacking bisa dilakukan dari berbagai layer. Jadi layer itu kan ada 7 ya, ada 7 OSI layer. Nah, mulai dari aplikasi, jaringan, hingga kabel ataupun layer ke 7 ya. Sorry, layer pertama. Jadi device-device bisa diremote dan dikendalikan si hacker ini. Dan itulah pentingnya untuk menjaga sistem dan perangkat dengan aman gitu. Nah, untuk beberapa cara untuk menjaga sistem atau perangkat biar aman itu mungkin saya bisa elaborasi menjadi beberapa poin ya. Pertama, kita bisa melakukan yang namanya update password di perangkat kita. Misal seperti sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali jika memungkinkan. Dan kita juga perlu menambahkan jika memungkinkan apa namanya tidak boleh menginkludkan dalam password itu ada nomor, huruf besar, huruf kecil, dan minimal misalnya 16 karakter atau 8 karakter. Itu bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga sistem dan perangkat gitu ya, sistem keamanan. Dan juga itu juga bisa mencegah dari poin yang sebelumnya. Jadi hacker tuh tidak dengan mudah bisa meremote atau mengendalikan laptop atau perangkat-perangkat kita. Nah, berikutnya adalah cara antisipasi dan solusi. Yang pertama, yang pasti adalah update dan patch aplikasi atau sistem. Biasanya kan kalau misalnya di laptop kita sendiri gitu, seperti di Windows misalnya, dia ada beberapa kali atau sometimes tuh dia sebelum kita matiin misalnya ya, itu biasanya kan ada tulisan shutdown and update. Nah, kita usahakan untuk mengupdate ke latest version di sistem operasi laptop kita ataupun di aplikasi layanan-layanan tertentu gitu. Kita usahakan untuk update karena di update tertentu bisa jadi ada beberapa bug yang di-fix atau apa namanya tingkat keamanan yang diperbarui gitu ya. Dan juga gunakan antivirus dan endpoint protection. Antivirus biasanya kalau di laptop-laptop yang udah kantornya enterprise gitu ya, biasanya sudah include antivirus tertentu. Nah, jika misalnya itu laptop pribadi kita, kita bisa menginstal antivirus. Tapi ingat, kalau bisa antivirusnya itu yang berbayar. Karena antivirus yang gratis itu sebenarnya dia proteksinya tidak terlalu signifikan gitu terhadap laptop kita. Jadi tetap diperlukan untuk antivirus kalau bisa yang berbayar, biar pelindungannya itu bisa lebih advance, lebih tingkat lanjut gitu ya. Lalu yang ketiga adalah hindari colok USB sembarangan, apalagi USB dari tempat misalnya kita nemu atau dikasih teman kita itu bukannya kita tidak percaya dengan teman ya, tapi kalau bisa kita juga tetap harus berhati-hati gitu. Nah, colok USB sembarang ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan ya tadi gunakan antivirus. Nah, antivirus itu biasanya bisa sebelum USB itu masuk ke sistem operasi laptop kita, biasanya dia akan men-scan USB tersebut apakah aman atau tidak untuk digunakan. Lalu yang keempat, gunakan VPN dan enkripsi untuk akses jaringan jarak jauh. VPN itu biasanya misalnya kita lagi WFH, kita butuh akses ke jaringan internal kantor, daripada kita repot-repot misalnya ke kantor, kita bisa menggunakan VPN ini. Dan VPN ini biasanya kalau di kantor-kantor dengan skala yang sudah besar gitu, sudah di-include-kan dengan enkripsi di VPN itu sendiri. Misalnya bisa pakai, kalau misalnya di saya sendiri itu namanya pakai Forti token. Jadi token, metode token itu adalah jadi ada kode yang dikirimkan melewati aplikasi, bisa lewat HP. Jadi kode itu akan terus ngacak setiap 30 detik sekali. Itu bisa digunakan di VPN untuk menambah keamanan jaringan VPN.
Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah tingkatkan awareness kepada karyawan. Tentu kalau misalnya kita sudah menerapkan 4 poin di atas, tapi dari misalnya apa namanya awareness dari individual orangnya itu masih kurang, itu tentu semua poin 4 di atas itu akan percuma gitu. Yang paling penting adalah untuk meningkatkan awareness dengan mungkin memberikan pelatihan-pelatihan seputar apa namanya keamanan jaringan, seputar keamanan laptop, keamanan apa namanya aplikasi atau software gitu. Itu sangat penting sekali dilakukan adanya sosialisasi kepada masyarakat atau kepada karyawan-karyawan di kantor agar mereka lebih berhati-hati dalam mengakses, mencolok ataupun membuka suatu situs gitu. Mungkin itu dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, bisa kita lanjut diskusi di forum ini. Terima kasih semuanya.